Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi ya, Bapak-Bapak, kami coba ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Sudah ada rekan-rekan kami di wilayah Tapanuli dan juga kemudian rekan kami di Aceh Tami yang langsung pertama kami ajak Anda ke Aceh Tami yang ada rekan kami Alvin Saputra di sana. Alvin, pagi hari ini kondisi seperti apa? Ya baik Reza, Maria Segaf dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di jembatan Kuala Simpang di Aceh Tamiang, di mana memang untuk jembatan ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan ngungsi pasca terjadinya banjir, karena di atas jembatan ini dirasa cukup aman dan juga tinggi dari banjir bandang pada beberapa waktu yang lalu. Memang untuk kondisi posko ataupun pengungsi yang berada di Kuala Simpang ini sudah dilengkapi dengan dapur umum, adanya toilet portable, serta adanya kiriman air bersih juga untuk para pengungsi di jembatan Kuala Simpang ini. Dan ada pun dari para masyarakat sini sudah hampir 20 harian tinggal di pengungsi di jembatan Kuala Simpang ini. Memang dari masyarakat sendiri masih mengeluhkan masih belum nyalanya listrik serta internet masih yang belum stabil, sehingga dari masyarakat masih kesulitan untuk menghubungi sanak saudaranya, serta di malam hari masih menggunakan genset untuk menerangi lampu di posko ini. Namun untuk bantuan sendiri di pengungsi jembatan Kuala Simpang ini setiap harinya memang dikirimi bantuan dari pemerintah maupun relawan yang melewati jembatan ini. Namun untuk kehidupan di Kuala Simpang sendiri, dari masyarakat sendiri masih melakukan bersih-bersih rumah mereka, karena pasca terjadinya banjir bandang, rumah mereka terdampak cukup parah, ada yang rusak hingga terendam lumpur setinggi 2 hingga 3 meter, sehingga masyarakat juga saat ini masih melakukan pembersihan rumah-rumah mereka agar nantinya bisa ditinggalkan kembali ataupun masyarakat bisa pulang ke rumah masing-masing kembali. Namun dari masyarakat sendiri ataupun dari pemerintah sendiri memang masih memfokuskan di Kuala Simpang ini untuk membersihkan titik-titik umum ataupun fasilitas umum seperti jalan utama untuk sekolah, rumah sakit, dan juga jalan yang sering dilewati oleh masyarakat, karena sebagian titik dari jalan Kuala Simpang ini masih dipenuhi lumpur, sehingga dari masyarakat sendiri masih kesulitan untuk melewati jalan yang berada di Kuala Simpang ini. Namun dari masyarakat sendiri juga saat ini masih terus bergotong royong untuk melakukan pembersihan yang berada di sini. Namun untuk di jembatan Kuala Simpang ini setiap masyarakat memang terus membangun tenda-tenda darurat untuk masyarakat yang masih tinggal ataupun masih tinggal di pinggir-pinggir, karena rumah mereka yang rusak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor. Sementara Maria Sega, Freza, kembali ke studio. Ya, kita bergeser ke Tapanuli Tengah bersama dengan Syaren Situmorang. Syaren, kondisi terkini di sana pagi ini seperti apa? Baik, selamat pagi Reza dan Maria di studio. Baik pemirsa, saat ini saya tepat berada di jembatan Sigotom di Jalan Kumala Tambunan, Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan dari sini saya bisa mengabarkan bahwa memang pagi ini cuaca di Kabupaten Tapanuli Tengah cerah dan aktivitas masyarakat biasa berjalan seperti biasanya, tapi mereka memang belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa, misalnya ke sawah, kemudian atau ke ladang, karena memang persawahan mereka ini yang tertimbun lumpur dan tanah, baik itu juga kayu-kayu gelondongan. Tapi Reza dan Maria, saya mau perlihatkan bagaimana hasil normalisasi yang sudah dilakukan sekitar seminggu yang lalu di kawasan jembatan Sigotom ini di Jalan Kumala Tambunan. Dan memang hasil dari normalisasi yang dilakukan bisa seperti ini. Warga sedang berada di kawasan ini, dan lebih dekat saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi terkini Sungai Aikna 2, Sungai
ini yang kemarin di sini adalah ribuan gelondongan kayu yang menutup Sungai Godang ini, sehingga aliran air sungai ini mengalir itu ke Jalan Humala Tambunan di Kampung Rambutan di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapal Tengah ini. Akan tetapi memang Reza dan Maria seperti pagi ini memang cuaca cerah, tetapi memang tadi malam hujan. Ini kita tidak tahu apakah memang ini karena hujan yang deras turun malam tadi sehingga air ini sungai ini kembali meluap. Nah, sementara untuk ruas jalan di Jalan Humala Tambunan, Kampung Rambutan sampai saat ini tadi sempat saya lihat bahwa kondisinya masih tetap dialiri aliran sungai dari Sungai Godang ini. Dan kondisi terkini juga bisa pemirsa lihat di depan sana juga masih banyak lumpur yang mengendap di ruas jalan karena memang banyaknya lumpur dan tanah yang masih berada di bahu jalan seperti ini, sehingga masyarakat memang pengguna motor secara khusus masih tetap kesulitan untuk melintasi ruas jalan ini. Mungkin bisa kita tanyakan Bapak ini baru melintasi jalan di sana ini berlumpur dan gimana tadi Bapak dengan Bapak siapa nih Pak? Sahrul Lubis. Sahrul Lubis. Pak, ini Bapak kan baru selesai ini melintasi lumpur dan kemudian di sana juga tadi jalan itu masih gimana tadi pengalaman di situ, bisa diceritain Pak? Saya kebetulan ngantar istriku Pak, nggak kelewat dari sana. Cuma Nggak mau lewat tadi, ternyata lumpurnya dalam keadaan nggak disalin lewat. Itu air masih tetap mengalir dari situ? Masih. Ini lumpurnya tadi Bapak lewati? Coba tadi kalau Coba. nggak bisa Pak. Oh, ini artinya putar balik. Putar iya. balik. Oh iya. Oke, makasih Pak informasinya Oke, Pak. Pak. Ya. Ya. Jadi memang ini Reza dan Maria bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya ini, melihat tanah dan longsoran ini atau lumpur ini masih berada di ruas jalan ini. Dan ketinggian lumpur ini dan tanah ini seperti di bahu jalan ini bisa mencapai 1 meter. Dan saat ini memang kita belum ada melihat alat berat di sekitar Sungai Godang ini untuk menormalisasi kembali lanjutannya, sehingga ini kondisinya masih seperti ini. Masyarakat berjalan dari pinggir jalan melewati ini jalan setapak di atas tanah dan lumpur yang seperti bisa Anda lihat. Jadi memang Reza dan Maria bahwa Kecamatan Tuka ini merupakan salah satu kecamatan yang memang masih sangat cukup penanganan serius, seperti bisa juga ini saya perlihatkan rumah-rumah. Baik, terima kasih Syaren belum... Situmorang melaporkan langsung dari Tapanuli Tengah, dan sebelumnya ada rekan kami Alvin Syaputra yang melaporkan langsung dari Aceh Tambiang. Rekan-rekan terima kasih banyak, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati ya. Mas Ivan, tadi kita bahas sebelum jeda, seperti buah si malakama bagi pemerintah begitu ya. Tadi kita lihat laporan langsung juga, rekan kami Syaren juga menjelaskan bahwa ini bukan PR yang mudah untuk proses pasca bencana begitu ya, lumpur masih tinggi. Lalu bagaimana, apa yang akan diambil oleh KSP untuk memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan lancar tanpa masyarakat melihat ini secara defensif begitu? Ya, pertama tentu kita berduka terhadap peristiwa bencana ini. Ini duka kita semua, ini duka saudara sebangsa dan setanah air. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah pernyataan baper, rasanya tidak. Ya. Pak Seskap itu kan menegaskan bahwa pemerintah ini bekerja sejak detik pertama. Status bencana nasional itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Dan juga Pak Seskap memberikan himbauan agar kita semua yang diberi anugerah punya pengaruh baik kecil atau besar, itu ya kita menyampaikan hal-hal baik. Kan hidup ini akan jauh lebih bijak kalau kita menyampaikan hal baik tanpa juga kita perlu menjelek-jelekan orang ya. Menyampaikan sesuatu hasil dari pantauan di lapangan
menyampaikan bahwa ada korban bencana yang belum didistribusikan logistiknya, itu tentu penting dan itu dibutuhkan juga oleh pemerintah. Tapi jangan membenturkan, Tetapi bukan gitu berarti ya. kita defensif dan jangan berarti pemerintah ini dibenturkan dengan pengungsi gitu ya. Dan memang begini, komunikasi itu kan hilir ya. Hulunya ini adalah kebijakan. Tetapi hilir ini menjadi instrumen yang penting ya. Kalau tidak dikomunikasikan, kalau tidak disampaikan, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dilihat oleh masyarakat. Atau minimal begini, pemerintah itu dinilai tidak bekerja seperti yang beredar kan. Nah, tetapi komunikasi ini juga harus disampaikan dalam terminologi khusus, dalam mekanisme khusus supaya tetap kita menimbulkan empati. Itu dia. Lalu kalau tadi disampaikan bahwa ini bukan pekerjaan mudah, itu tentu sesuai dengan pernyataan Pak Presiden bahwa kita ini tidak punya tongkat Nabi Musa. Artinya kita pelan-pelan ya. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagi teman-teman semua bahwa jalan nasional yang rusak itu 2058 km atau setara dengan 2 kali panjang tol Trans Jawa. Jadi kita bayangkan tol Trans Jawa itu dikali 2 ya. Kita ambil jembatan nasional yang rusak itu 2.537 meter dari 33 jembatan. Itu setara dengan 12 jembatan merah Surabaya. Jadi kita paham ada jembatan merah di Surabaya itu dikali 12 panjangnya. Jadi bayangkan kerusakannya itu memang begitu parah, tetapi ini bukan menjadi faktor yang membuat pemerintah itu menyerah. Ini kita ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat, tolonglah beri kami waktu, beri kami kesempatan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan juga relawan tentunya, untuk kita bergerak bersama, dan untuk kita cepat, memperbaiki dan bergerak cepat begitu loh. Kan kita ambil contoh begini, misalkan jembatan Tepin Mane di Aceh, itu kalau orang normal bangun jembatan Beli itu 4 minggu, tetapi oleh aparat kita, oleh petugas kita itu bisa selesai dalam 6-7 hari. Itu kan artinya pemerintah sudah bekerja dengan sangat cepat. Lalu berkaitan dengan Huntara dan juga Huntap, itu idealnya Huntap dibangun pada tahap rehab dan rekon. Jadi sekarang fokusnya pada Huntara. Tetapi oleh Pak Presiden diperintahkan agar Huntara dan Huntap ini berjalan secara paralel begitu. Akhirnya kemarin juga sudah dilakukan groundbreaking oleh Pak Menteri Perumahan. Dan perlu disampaikan bahwa 2.603 Huntap yang dibangun ini tanpa menggunakan APBN Rp1 pun. Begitu. Jadi artinya apa? Gerak bersama ini betul-betul kita lakukan, solidaritas masyarakat itu betul-betul kita butuhkan, dan aparat kita di lapangan itu juga membutuhkan dukungan moral dari masyarakat Indonesia. Data-data ini kan juga sebenarnya masyarakat perlu tahu ya. Betul. Tapi apakah harus berisik Mas Andika di media sosial terkait dengan kinerja capaian dari pemerintah kita? Atau baiknya sebenarnya seperti apa? Persepsi lambatnya terhadap kinerja pemerintah, saya pikir dalam konteks bencana bukan hari ini saja. Di bencana-bencana sebelumnya pun seperti di tsunami Aceh juga muncul persepsi seperti ini. Saya bisa memahami karena dalam kondisi bencana, ya, kerja-kerja berat itu terkadang sulit untuk dipublikasikan, sulit untuk didokumentasikan. Kalau tadi lihat di lapangan misalnya bagaimana membenahi jalanan ya ketika ada aparatur negara di situ, entah itu TNI, Polri, satu sisi harus segera menyelamatkan yang menjadi korban, sisi lainnya sulit untuk mendokumentasikan. Sehingga saya bisa paham bahwa selalu ada gap komunikasi dalam setiap peristiwa bencana gitu ya. Tetapi di sisi lain memang bahwa narasi publik, persepsi publik harus tetap dijadikan sebagai koreksi ya. Sejauh itu koreksi saya pikir pemerintah akan menerimanya. Bukan delegitimasi negara gitu ya. Kalau koreksi kan titik ini belum disalurkan, bisa koordinasi dengan pemerintah menyalurkan. Itu saya pikir satu bentuk kolaborasi yang positif ya. Tetapi kalau sampai mengarah kepada delegitimasi negara, saya pikir itu juga sesuatu yang berlebihan. Sebab menilai kinerja pemerintah hanya dari viralitas itu juga menyederhanakan satu proses yang kompleks gitu. Nah, di sini menurut saya ya di situasi bencana seperti ini akan terlihat siapa yang memainkan ini sebagai satu panggung politik, siapa yang memang benar-benar ingin mengkoreksi kinerja pemerintah. Itu dua hal yang berbeda sekali. Oke, Mas Rido, terakhir singkat saja ini pola komunikasi seperti apa untuk meningkatkan, kalau tadi komentar positifnya baru 8% respon positifnya, supaya lebih tinggi dari negatif atau netralnya begitu, gimana? Maunya seperti apa sih? Kalau dari sisi kita ya dari Big Data Analytics ya tentunya pertama ya pemerintah perlu mengkoordinasikan ya untuk setiap instrumen-instrumen komunikasi yang ada, baik itu Komdiji, Bakom dan juga dari KSP untuk
jalur komunikasi yang ada ini siapa misalnya ditunjuk satu pihak atau satu pintu untuk bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat, termasuk juga di media sosial. Pemerintah juga menurut saya juga bisa meminta juga pertimbangan-pertimbangan dari konsultan-konsultan komunikasi, konsultan-konsultan PR yang ada juga untuk menerima masukan-masukan. Menurut saya juga ketika menerima masukan itu bukan berarti pemerintah seolah-olah nggak bisa atau apa, karena banyak ahli-ahli di pemerintah. Tapi justru dengan sinergi bergerak bersama ini, kita harapkan komunikasi-komunikasi yang disampaikan ke masyarakat itu benar-benar yang komunikasi yang memang benar utuh, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan juga tidak terkesan baper dan sebagainya. Yang kedua juga menyambung dari Pak Andika juga perlu diintensifkan gitu, diintensifkan secara lebih lagi komunikasi-komunikasi ke masyarakat melalui media mainstream maupun juga melalui media sosial agar masyarakat juga tahu nih bahwa oh ini loh yang sedang terjadi di lapangan. Inilah kesulitan pemerintah mengakses jalan-jalan atau tempat-tempat yang sebenarnya di dalam kondisi normal pun untuk masuk ke sana itu butuh perjuangan gitu loh. Karena kita tahu masih ada daerah-daerah yang memang secara infrastruktur kondisinya mungkin belum ideal. Dan apalagi dengan bencana alam ini tambah lagi gitu tantangan pemerintah. Nah, hal-hal ini bisa dikomunikasikan. Lalu berikutnya saya juga mengajak, karena ini temanya bergerak bersama, yuk influencer-influencer ini, pengaruh-pengaruh sosial termasuk yang kritik, yang paling keras sekalipun diajak dirangkul. Bukan berarti ketika mereka dirangkul tuh kesannya pemerintah intervensi, tidak sepandang seperti itu. Justru ketika pemerintah melibatkan setiap pihak-pihak yang ada termasuk para influencer, itu akan melihat jadi suatu hal yang positif. Oh, pemerintah nggak anti kritik kok. Oh, pemerintah juga mau kolaborasi. Istilahnya sekarang collab lah gitu ya, bareng-bareng. Ini menjadi sesuatu. Jadi ketika mengajak Gen Z atau influencer ini menurut saya hal yang positif, bukan pencitraan dan juga bukan sesuatu hal yang seolah-olah kayak intervensi, tidak. Justru ketika istilahnya yang dipakai kayak collab dan sebagainya, ini akan menambah hal yang positif dan bukan pencitraan menurut saya. Karena kalau bencana kita nggak lihat siapa ya orangnya, siapa ini, setiap orang yang mau membantu kita akan pandang dari sisi positif. Lagi-lagi gitu. bergerak bersama ya. Ya, otentik, natural dan memang benar-benar real di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rido, terima kasih Mas Andika, Mas Umar, terima Mbak kasih Aya, banyak. Mas Reza. Semoga ini semua berbuah baik ya untuk saudara-saudara kita di Sumatera hingga Aceh. Terima kasih banyak.